Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Niamaitama dari kelas TLP 701 dengan NIM 1020323000031. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tes software saya pada study case yang sudah dilakukan pada tes software. Jadi dari semua alur, saya akan menjelaskan alur prosesnya, parameternya, dan perbaikan yang harus diperbaiki di alur analogi tersebut. Oke, langsung saja yang pertama nih. Jadi saya udah membuat layout. Nah, layout di sini saya menggunakan presentation dengan rectangle, kemudian ada line-nya dan segala macam. Nah, gambar pertama, jadi di sini saya menambahkan objek kamera sama truk kiri. Nah, itu gunanya buat ngelambangin kalau ada pemantauan sama titik kedatangan truk. Kemudian di pada dua gambar ini ada namanya rak palet yang berwarna hijau. Nah, di situ terdapat 4 blok rak. Nah, itu fungsinya tuh buat penyimpanan. Jadi, eh, itu mewakili L4 sampai L7 yang sudah ada di studi kasus. Tetapi itu belum ada level penyimpanannya. Harusnya tuh ada 3 level. Saya di sini belum membuat itu menjadi 3 level. Lalu selanjutnya ada lorong biru itu gunanya buat forklift tuh berpindah antara. Kemudian area coklat besar yang di atas ini tuh gunanya buat loading dock atau penerimaan barang dari truk itu di jalur coklat ini prosesnya. Kemudian ada jalur garis biru yang putus-putus ini. Jadi itu jalur proses alur logistik secara inbound-nya dan outbound-nya. Kemudian ada area blok. Nah, di sini saya menggunakan source, queue, delay, move to, sync, dan resource pool. Kalau source itu buat ngasilin palet dari truknya sendiri, kemudian queue itu buat nyimpen palet kalau forkliftnya itu belum tersedia, kemudian delay itu buat simulasi unloading, perkiraan antara 10 sampai 30 detik. Kemudian ada move to itu perpindahan palet dari forklift ke rak, kemudian ada sync, jadi palet itu selesai disimpan. Nah, resource pool ini buat 5 forklift disiapkan. Sini sebenarnya ada beberapa lagi, tapi belum sempat saya buat. Nah, evaluasi dan kekurangannya tuh dari simulasi yang sudah saya buat. Yang pertama ada di rak nih, rak L4 sampai L7, itu belum ada 3 level. Harusnya tuh 3 level secara vertikal gitu. Terus ada truknya. Jadi di sini belum tertera truknya sama agennya juga belum. Di parameternya tuh harusnya ada 10 truk. Di sini belum saya tampilkan 10 truk. Kemudian ada di jalur forkliftnya. Di sini tuh belum ada pengaturan collision atau path guide. Terus loading dock-nya tuh belum dibuat aktif. Jadi cuma baru visual aja keseluruhan gitu. Di diagram blocknya itu yang pertama source. Di source ini belum memakai source inject, itu 10 tiap truk. Terus kalau di itu belum ada ditambahin inter arrival time, jadi belum ada pengatur 3 menit atau 180 detik antar truknya. Terus di reserve forklift-nya tuh belum dihubungin dengan phase dan release di blok. Terus buat penyimpanannya belum ada distribusi palet ke rak. Tadi L4 ke L7-nya ini masih kurang banget. Kemudian di statistiknya belum ada pengukuran waktu proses dan utilisasi dari forklift-nya itu sendiri. Terus parameter atau variabel yang saya gunain tuh ada jalan truk, dari jalan antar truk dari inbound, terus ke proses loading, terus ke penyimpanan di rak pakai forklift, kemudian keluar itu masih belum belum ada gitu. Terus ada palet per truknya. Sebenarnya saya pakai palet per truk ini digunain, terus ada inter arrival time-nya tuh
180 detik, terus ada jumlah forkliftnya itu 5, terus ada lift rack-nya tuh 3 per rack, jadi gitu. Terus pakai model model time limit itu second per detik. Cara pembuatannya yang saya udah lakuin, yang pertama tuh saya ngebuat layout gudangnya dulu, layout gudangnya, kemudian ditambahin rak L7 sampai L4 sampai L7, terus harusnya tuh ada levelnya sendiri tiap-tiap rak. Nah, di situ kan sampai level 3 ya. Terus ada research pool, jadi ditambahin research pool buat forkliftnya, 5 forklift itu. Kemudian ada diagram log simulasinya tuh ada revolve from rate, jadi 1/180 second. Kemudian ada search index-nya 10, terus di queue-nya itu harusnya nunggu forklift itu bakal tersedia. Kemudian size-nya itu ambil dari forklift, terus dari research pool juga. Nah, delay-nya itu ditambahin 10 sampai 30 second lah kira-kira untuk proses pindahan. Terus ada move to. Move to tuh arahin ke rak penyimpanan, terus itu bisa digunain juga pakai pad. Kemudian ada release, kembalikan forkliftnya tuh ke pool, kemudian dashing. Nah, paletnya tuh disimpan. Ini langkahnya harusnya ditambahin time measure start. Jadi sebelum queue itu ditambahin time measure start. Setelah sync juga ditambahin. Masih banyaknya yang belum ditambahkan, dan karena waktu itu terbatas, dan di sini juga belum ada main agent. Harusnya ada main agent, di sini belum ada. Karena saya akan menjelaskan singkat tentang alur detail prosesnya secara step by step. Jadi pertama tuh di sini truk datang datang ke ini adalah pintu gudangnya. Kemudian itu truknya itu datang sekitar 180 detik atau 3 menit, dan total truknya itu ada 10. Jadi setiap setiap kedatangan truknya itu diatur oleh event scheduler atau dynamic source. Lalu dibuat kedatangan event bernama kedatangan truk. Lalu yang kedua, truknya itu ngebongkar muatan dari 10 palet. Jadi forklift tuh ngambil 1 palet dari truk kemudian ke rak. Kalau forkliftnya sibuk, paletnya nunggu di queue unloading area. Nah, terus forklift itu bakal nge-handle 1 per palet per waktu. Kemudian penyimpanannya itu di rak palet L4 sampai L7. Nah, masing-masing raknya itu 3 level. Jadi totalnya tuh ada 12 slot. Jadi implementasinya tuh dibuat agent slot rak dengan atribut rak ID, level, iskopit. Kemudian forklift tuh milih rak yang masih kosong, tuh tempatin palet, terus ubah iskopit. Kemudian setelah dibongkar, truk tuh bakal dibongkar, ya benar. Nah, setelah itu semua palet tuh udah keluar kan. Nah, terus truknya itu keluar dari area Nah, jadi bisa dimodif sebagai entitas dummy, dan akhirnya truk itu keluar. Mungkin cukup sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.